Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya tunjukkan sesuatu. Saya mempunyai kalung emas. Semuanya dari emas. Kalau Anda tahu Anda ini emas, ini tentu saja emas yang sungguh-sungguh berat dan juga bisa membuat orang terpesona. Emas ini akan saya hadiahkan kepada siapapun. Ini emas kalungnya Bapak Uskup yang akan dipakai menjadi hadiah besok sore dalam gala dinner. Siapa yang beruntung akan mendapatkan emas ini yang diberikan dari paus langsung. Saudara-saudari yang terkasih, budaya flexing itu budaya di Indonesia yang sudah merebak kemana-mana. Orang bepergian membawa tas Versace, membawa tas yang mahal-mahal, dan kemudian tas itu ditenteng, sengaja ditunjukkan dengan lenggang-lenggok jalannya karena ingin menunjukkan ini harganya 30 juta, ini harganya 50 juta. Maka kamu kalau mempunyai cincin gelang yang besar-besar masih kalah dengan tas saya yang harganya bisa untuk membeli kamu. Iya, kamu semua, kamu bisa dibeli dengan tas, dengan Hermes, dengan segala hal yang menarik. Ada satu pengalaman yang menarik. Ada seorang ibu yang baru saja membeli mobil, walaupun kredit saya yakin, kemudian foto dan diupload di Facebook. Lalu dikatakan syukur karena sudah diberkati dengan mobil. Tiba-tiba banyak komentar, salah satu komentarnya membuat shock ibu itu yang flexing. Dia mengatakan begini, "Tante, utangnya dilunasi dulu. Belum lunas utangnya kok sudah membeli mobil." Begitu dibaca oleh tante yang flexing tadi, akhirnya di-delete lagi. Karena apa? Malu, dia masih hutang, tapi sudah nyicil mobil baru. Dan hutang itu pun belum pernah nyicil sekalipun. Kalau ditagih jawabannya, besok, ntar. Karena apa? Karena tidak punya niat baik untuk melunasinya. Saudara-saudari yang terkasih, karena kecongkaan, karena kesombongan, maka dia flexing, ingin menunjukkan sesuatu, dan akhirnya orang lain mengomentari dengan tepuk tangan, dengan hebat, dengan pujian, dan itu yang membuat orang-orang haus pujian. Karena apa? Supaya dipuji, maka dia menunjukkan kekayaannya kepada banyak orang, bahkan di media sosial. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berlawanan karakternya seorang ibu dengan ibu yang flexing tadi. Seorang ibu yang tua itu khawatir karena anaknya kerasukan setan. Dan Yesus sudah capek, dia pun ingin istirahat, meninggalkan banyak orang. Tetapi rupanya orang tahu kemana tujuan Yesus pergi. Mereka mendahului dan menyambut Yesus. Ketika Yesus datang di suatu rumah, di situ sudah muncul seorang ibu. Ibu yang bukan bangsa terpilih. Ibu yang dari Yunani berkebangsaan Siro-Venesia. Ketika melihat Yesus, ibu itu tersungkur dan mengatakan, "Tuhan Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan anak saya. Anak saya kerasukan setan." Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Tidak baik
memberikan roti yang menjadi milik anak-anak diberikan kepada anjing. Lalu ibu itu menjawab, tetapi anjing pun makan remah-remah roti dari meja tuannya. Lalu Yesus mengatakan, besar sekali imanmu ibu, maka telah menyelamatkan anakmu. Pergilah, anakmu sudah sehat. Lalu ketika ibu itu pulang, anaknya sudah tidur dan dengan tenang sudah sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa atau keselamatan pertama ditujukan kepada bangsa terpilih. Maka disebutkan itu anak-anak terpilih, anak-anak terang. Tetapi kemudian tidak ditujukan kepada bangsa yang tidak terpilih. Bangsa Yunani pada waktu itu bukan bangsa terpilih atau sering disebut bangsa kafir. Tetapi sekarang tidak mungkin dipakai itu. Tetapi itu bangsa Yunani yang bukan sekarang tentu saja. Ini di dalam kitab suci. Yang dianggap berdosa, jauh dari Tuhan, tidak mendapatkan keselamatan. Apalagi dia dari suku Siro Venesia. Lalu Yesus memberi perumpamaan sebetulnya dengan mencobai ibu itu bahwa tidak baik roti untuk anak-anak diberikan anjing. Tidak baik keselamatan, mukjizat, kabar gembira yang harusnya untuk bangsa terpilih diberikan kepada kaum musyrik pada waktu itu tentu saja ya, kaum apa itu namanya, kaum yang tidak percaya. Lalu kemudian ibu itu walaupun dikatakan anjing, disamakan dengan anjing, tidak punya derajat, maka ibu itu tidak tersinggung. Dengan rendah hati, merendahkan serendah-rendahnya, mengatakan anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iman sebesar itu tidak pernah kujumpai. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memuji ibu itu yang sudah dikatakan kamu tidak berkualitas, tetapi dia mengatakan saya akan ikut, saya akan merendahkan diri karena saya yakin Tuhan atau Yesus, engkau bisa menyembuhkan anakku, bisa memberkati keluargaku. Maka itulah yang terjadi. Bukan orang yang menyombongkan diri, bukan orang yang haus pujian, bukan orang yang selalu merasa diri lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik, lebih rajin, lebih taat dalam kegiatan dan kegerejaan dibandingkan yang lain. Tetapi orang yang justru seperti hamba yang sekedar bekerja, tupoksi pekerjaannya. Aku ini hamba Tuhan, maka aku sekedar melaksanakan pekerjaan hamba itu. Maka ibu itu pun mendapatkan berkat. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Ignatius di dalam pengajarannya tentang dua panji atau dua bendera, ada semacam meditasi yang menunjukkan satu kelompok adalah Raja Setan. Dia berpidato kepada semua orang di dunia ini untuk mengikuti dia, yaitu untuk selalu menunjukkan kesombongan, menunjukkan segala kekayaan, dan kemudian itu seperti godaan-godaan Yesus ketika dia digoda setan setelah puasa 40 hari, yaitu supaya mengubah batu menjadi roti, suatu kekayaan, kemudian juga supaya menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Semua akan diberikan kepadanya. Itu selain kekayaan, jabatan, pangkat, dan akhirnya kalau dia bisa menyembah aku setan, maka engkau akan mendapatkan semua. Itu artinya keangkuhan.
segala cara termasuk menyembah setan, artinya dengan cara jahat, dengan cara tidak baik, tidak jujur, dengan cara menjegali orang lain, dengan cara mendapatkan kekayaan tanpa harus dengan moralitas dan etika, semua ditinggalkan dan kemudian menjadi angkuh. Tetapi raja yang satu menurut Ignatius, yaitu raja abadi yang memberikan seluruh hidup yang sejati. Dia berkhotbah kepada semua penduduk di bumi itu supaya mengikuti jejaknya, supaya mencari kemiskinan, yaitu hidup yang sederhana, supaya akhirnya tidak menjadi angkuh dan sombong, dan selalu rendah hati dengan merendahkan diri itu, dan akhirnya mendapat kerendahan hati. Maka saudara-saudari yang terlatih, yang terkasih, kita harus berlatih terus-menerus untuk mendapatkan kerendahan hati, seperti seorang wanita dari Siro Venesia tadi mengatakan, Tuhan, semakin aku rendah hati, semakin rahmat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupku. Semakin membuka pintu hatiku, Tuhan hadir dan juga tinggal di dalam kedamaian hatiku. Mari kita belajar merendahkan diri supaya kita tidak angkuh tetapi mendapatkan kerendahan hati. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.